Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh penonton, kembali lagi di channel YouTube Harina TTS. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai alat-alat yang digunakan dalam penyiaran radio. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alat-alat yang digunakan dalam penyiaran televisi. Jadi selanjutnya saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit fungsi-fungsi yang ada dalam beberapa peralatan dalam penyiaran televisi. Oke, langsung saja kita ke alat yang pertama, yang dimana alat pertama itu adalah kamera studio. Kamera studio sendiri ini berfungsi untuk menangkap gambar visual dari objek yang dilengkapi dengan mikrofon, yang dimana mikrofon sendiri ini berfungsi untuk menangkap suara yang berada di depan kamera. Jadi kamera studio juga terdapat VCR, yang dimana VCR ini berfungsi untuk menangkap atau merekam suara dan gambar yang akan menggabungkan suara dan gambar ya. Selanjutnya masih dalam kamera studio itu terdapat yang namanya tripod atau kaki kamera yang akan menahan agar kamera itu tidak goyang. Selanjutnya terdapat juga crane yang berfungsi untuk menggerakkan kamera atau yang menahan kamera dan akan mengarahkan kamera jika pengambilan sudut kamera atau sudut yang akan diambil itu lebih bagus atau pengambilan angle yang tinggi. Oke, selanjutnya kita ke alat yang kedua yang membahas mengenai pencahayaan. Jadi dalam pencahayaan itu pasti kita menggunakan lampu, yang dimana dalam proses penyiaran televisi itu menggunakan dua lampu, yaitu lampu studio dan lampu portable. Jadi lampu studio itu berfungsi untuk menerangi atau memberikan pencahayaan yang sangat tinggi, yang dimana lampu itu biasanya dipasang lebih dari 10 pada atap atau pada plafon yang bersifat tetap. Yang kedua itu adalah lampu portable, yang dimana dilengkapi dengan tripod hand. Lampu ini akan digunakan apabila pencahayaan tadi dari lampu studio tadi kurang, maka akan digunakanlah juga lampu portable ini. Ini yang namanya lampu itu pasti kegunaannya sama ya untuk pencahayaan, untuk lebih maksimalkan gambar atau objek yang akan kita ambil. Ya, kita ke alat yang ketiga. Alat yang ketiga itu adalah switcher box lampu, yang dimana switcher box lampu ini terdiri dari beberapa switch skaklar lampu yang dimana berfungsi untuk mematikan dan menyalakan lampu secara otomatis dalam studio. Oke, kita ke alat yang keempat, yaitu TV monitor, yang dimana TV monitor ini berfungsi sebagai display kamera yang akan memonitoring hasil pengambilan gambar dari kamera tadi, sehingga akan diketahui kualitasnya dan dipilih oleh sutradara, kemudian direkam di video. Selanjutnya kita ke alat mixer switcher video, yang dimana digunakan untuk menerima masukan dari kamera yang digunakan dalam proses syuting dan meneruskan ke VTR yang mana akan direkam, serta untuk memilih gambar dari kamera mana yang akan direkam. Selanjutnya kita membahas mengenai VTR atau video tape recorder. Sebelum-sebelumnya tadi kita terlalu seringlah mendengar VTR dan dalam kamera studio tadi saya menjelaskan sedikit mengenai fungsi dari VTR ini. Jadi fungsi VTR itu adalah untuk merekam suara dan gambar objek dalam proses persyutingan. Selanjutnya adalah sound system, dimana contohnya itu adalah mic, speaker, dan mixer audio. Jadi ini digunakan untuk talkback atau komunikasi antara kamerawan dengan sutradara pengarah. Jadi sutradara akan memberikan instruksi kepada kameramen atau kamerawan menggunakan sound system ini. Sound system juga berfungsi sebagai sumber suara utama dan pendukung program. Selanjutnya adalah telesign, di mana telesign ini berfungsi untuk mengubah film ke bentuk video.
Nah, sekarang kita berada di alat penyiaran televisi yang terakhir, yaitu komputer editing, di mana fungsi komputer editing ini adalah untuk mengelola input dan output data yang berupa file video, yang dimana menggunakan proses utamanya yaitu dengan rendering. Komputer editing ini juga itu memerlukan memori yang besar, atau kita harus menggunakan hard disk sebagai cadangan atau kayak media penyimpanan. Oke, itulah tadi beberapa atau sedikit tentang alat-alat yang digunakan dalam penyiaran televisi beserta fungsinya. Saya Harnia mengucapkan mohon maaf atas gangguan suara-suara selama video tadi. Jadi saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.